Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang tidak kenal sahabat Utsman bin Affan? Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling terkaya dari 4 sahabat. Sahabat channel Syiar Islam, Sayyidina Utsman bin Affan memiliki kekayaan yang sampai dengan sekarang kekayaannya tidak habis. Subhanallah. Sifat yang dermawan dan patuhnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lantas membuat hartanya berkurang, sahabat. Malah makin bertambah sampai dengan sekarang ini. Sifat kedermawanan Utsman bin Affan telah terbukti, sahabat, pada saat ia menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memecahkan berbagai persoalan yang tengah dihadapi umat Islam kala itu. Berbagai permasalahan kecil hingga perang menjadi prioritas utama Utsman bin Affan semasa hidupnya. Salah satunya yakni dengan memberikan sebagian harta kekayaannya untuk membantu umat Islam dikala mengalami musibah kekeringan. Kala itu umat Islam harus rela antri dan berdesakan untuk mengambil air dari sumur yang bernama Sumur Raumah yang dimiliki oleh seorang Yahudi, dan air tersebut dijual dengan harga yang sangat mahal. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat channel Syiar Islam, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan klik loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari channel Syiar Islam. Mari kita simak selanjutnya. Melihat kenyataan yang menyayat hati dan mendengar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Utsman bin Affan pun seketika ingin membeli sumur milik seorang Yahudi tersebut. Pada awalnya pemilik tak mau menjualnya. Lantas Utsman bin Affan menawarkan untuk membeli separuhnya saja. Waktu kepemilikan sumur dibagi 2, sehari untuk Utsman, sehari untuk orang Yahudi tersebut. Tergiur dengan tawaran mahal dari Utsman bin Affan, orang Yahudi itu setuju, sahabat, dan sepakat menjual separuhnya. Setelah itu Utsman bin Affan meminta umat Islam untuk mengisi air di sumur tersebut buat kebutuhan 2 hari sekaligus, karena di hari selanjutnya bukan milik Utsman bin Affan lagi, sahabat. Alhasil, saat hari jatah kepemilikan orang Yahudi, tak ada seorang pun yang membeli air tersebut. Selang beberapa lama, di akhirnya dia memutuskan untuk menjual sumur tersebut seluruhnya kepada Utsman bin Affan. Subhanallah. Tidak cukup di situ. Kekayaan Utsman bin Affan justru semakin meningkat, sahabat. Tanah di sekitar sumur umat Islam atas namanya menjadi salah satu harta kekayaan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Hal tersebut terus dikembangkan dan menjadi perkebunan kurma hingga semasa pemerintahan kerajaan Utsmaniyah. Kebun yang ditumbuhi sebanyak 1.505 pohon kurma serta seluruh hasil wakaf tersebut kini dikelola oleh Kementerian Pertanian untuk diberikan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Subhanallah. Selain itu, sebagian dari hasil wakaf tersebut lantas disimpan
dalam rekening tabungan atas nama Utsman bin Affan di bawah pengawasan Departemen Pertanian Arab Saudi. Melalui sebagian tabungan ini dibangunlah sebuah investasi umat dalam bentuk hotel berbintang 5 yang terletak di samping Masjid Utsman bin Affan Markaziyah, bertempat di kota Madinah, tidak jauh dari makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kekayaannya yang terus mengalir tersebut membuatnya menjadi satu-satunya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki rekening serta akta tanah hingga saat ini, meski telah wafat pada beberapa abad yang silam. Sahabat channel Syiar Islam, tahukah Anda berapa saldo rekening yang tertera pada akun atas nama Utsman bin Affan? Sangat fantastis, sahabat. 2,5 triliun lebih. Hal ini tentu saja dikelola oleh pemerintah Arab Saudi dengan pembagian yang sama rata kepada fakir miskin, upah pengelola, hingga harta yang disimpan kembali. Tidak hanya itu, sahabat channel Syiar Islam, kekayaan dari Utsman bin Affan ini diperkirakan terus bertambah sebanyak 50 juta rial atau setara dengan 16 miliar per tahunnya. Subhanallah. Sahabat channel Syiar Islam, apa hikmah yang dapat diambil dari sifat keteladanan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Tidak lain bahwa harta yang kita sedekahkan ataupun yang kita bagi harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang tersebut menjadi miskin hingga turun derajat. Hal ini justru akan menambah harta kekayaan seseorang akan bertambah, memberikan manfaat kepada orang lain, serta yang paling utama yaitu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga sahabat sekalian, salah satu dari kita menjadi sosok Utsman bin Affan yang bisa kita manfaatkan harta kita untuk mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sedekah salah satu syiar agama Islam. Menafkahkan harta kita ke fakir dan miskin, yatim piatu adalah salah satu syiar agama Islam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat channel Syiar Islam, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta klik loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari channel Syiar Islam. Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.